lagi. Boleh. Pak, Pak Dharma kan belum menjawab selama ini dianggap sebagai boneka aja nih di pilkada ini. Tanggapan dari Pak Dharma sendiri gimana Pak? Ya, kalau dengan Mas siapa? Munir Pak dari Warta Kota. Dari mana? Warta Kota. Warta Kota. Kalau Mas Munir memperhatikan jejak rekam kami mulai deklarasi tanggal 3 Februari. Tolong ditanya, dicatat. Pilpres 14 Februari. Dari tenggang waktu kelihatan bahwa ini bukan boneka. Kami memang punya niat untuk maju, berjuang untuk adik-adik sekalian, bukan untuk kami. 14 Februari pencoblosan Pilpres diumumkan kapan? Tolong dicari tanggalnya. Artinya mungkin 2 bulan, 3 bulan kemudian, lalu ditetapkan. Lalu koalisi terbentuk kapan? Kami nggak pernah berpikir bahwa nanti di depan ada koalisi yang namanya seperti itu. Jadi kami berjalan melakukan step by step sesuai dengan apa yang Tuhan gerakkan kami. Jadi kami berjalan tanpa ada rancangan dari manusia. Jadi kami berjalan karena gerakan hati. Dan apa yang terjadi, ya inilah skenario Tuhan. Jangan selalu kita berpikir secara kuantitatif, tapi berpikirlah bahwa ada hal-hal yang kita tidak bisa duga Tuhan lakukan untuk hidup kita. Terima kasih. Bang Yos, Oke. Kita Bang Yos, ini Bang Yos kan udah menerima 3 calon nih. Nah, pesan-pesan apa nih terakhir untuk mereka bertiga? Apa? Udah menerima 3 calon nih Pak dari 3 calon udah semua kan? Nah, ya, Nah, terus pesan-pesannya untuk ketiga calon ini apa nih Pak? kesannya Iya, maksudnya? pesan-pesan buat ketiga calon nanti. Ya semuanya calon itu kan pasti punya modal ya. Modal ada lebih ada kurangnya masing-masing gitu. Tetapi dari perjalanan karier mereka saya anggap cukup lah itu. Saya dulu juga dari Panglima atau jadi gubernur kan itu kan habitat yang berbeda banget ya. Ya tapi dengan latar belakang pengalaman kan kita lalu adaptasinya juga nggak lama. Gitu. Saya harapkan siapapun yang terpilih nanti beliau ini tadi kan tahu spesifik dan prioritas apa yang harus dilakukan untuk membangun Jakarta ini, terutama masalah security harus diselesaikan. Gitu kan. Meski satu fungsi udah pergi ya sebagai ibu kota negara, tapi fungsi-fungsi yang lain itu masih masih banyak ya, terutama pusat ekonomi perdagangan, pusat pariwisata, pusat pendidikan, pusat kebudayaan, itu Jakarta masih akan menjadi magnet gitu kan. Jadi siap-siaplah, salah satu masalah itu adalah urbanisasi. Saat pembangunan ini belum bisa menyebar secara merata, mereka masih akan datang ke Jakarta. Dan itu menjadi masalah tersendiri. Karena mereka adalah umumnya datang adalah penyandang masalah sosial kan. Nyari kerja di sini dengan anak istrinya nggak punya rumah, nanti sekali lagi tanah orang diusir-usir nanti ke pinggir kali, itu begitu terus putarannya itu kan. Semuanya sudah saya kasih masukan seperti itu supaya mampu mengantisipasi gitu. Terima kasih.